Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di Wins Channel. Hari ini saya akan bahas unit Toyota Hiace Premium. Ini wujud kuncinya dia dapat dua ya, dua-duanya dapat, ada handle-nya. Oke. Untuk berikutnya saya akan bahas sampingnya. Tuh bannya dia udah menggunakan velg ukuran 16 ya. Dia kaleng dapat dop. Terus untuk profil bannya sendiri dia di sini 235/65 ya. Bisa dilihat ini. Nah, dia rem depannya itu udah rem cakra. Oke, Bill. Ini tampilan depan Hiace Premiumnya seperti ini. Oke, mari kita lihat lampunya ya. Ini lampu kecilnya ada, lampu besarnya. Untuk fog lamp tampilannya dia masih kuning ya. Untuk sennya dia ada di dalam sebelah sini. Oke. Untuk Hiace Premium ini dia menggunakan engine yang 2,8 ya. Dia pakai engine yang 2,8. Bisa dilihat di sendiri di sini ya untuk engine-nya ya. Menggunakan engine yang 2,8. Untuk antena dia bentuknya pol di situ. Untuk tampilan dari samping ini dia spionnya udah menggunakan spion elektrik. Dia udah menggunakan spion elektrik. Dia di sini ada bantuan untuk melihat blind spot blind spotnya ya. Dia ada yang kecil. Handle pintunya dia udah modern, bentuknya terus pengungkit seperti ini. Untuk hardboardnya dia plastik bahannya, dan di sini ada tempat-tempat kompartemen dan tempat botol. Oke, di sini dia electric mirror kanan kirinya udah auto. Ini untuk door lock dan unlocknya ada di sini. Ini untuk lock kaca, dan ini untuk retractable-nya. Oke, pengaturan electric mirrornya ada di sini. Samping ini ada AC ceiling ya. Terus di sini dia ada tempat botol atau tempat gelas. Terus lampunya itu dia udah multi level. Ini bisa diaturnya di sini. Ini untuk tuas pembukaan pintu bahan bakar, ini untuk tap mesin. Oke. Untuk joknya sendiri dia bahan masih fabrik halus. Terus dia udah recline dan bisa height adjuster. Nah, ini dia untuk ini slidingnya ada di sini. Headrestnya dia tidak pocong, dia bentuknya terpisah ya. Oke, mari kita coba lihat ke bagian dalamnya ya. Hiace Premium. Untuk bagian dalam yang Anda bisa lihat tampilannya, ini untuk dashboardnya seperti ini ya. Ini setirnya dia 3 palang 3 spoke. Oke. Di sini dia ada petunjuk ini ada petunjuk MID-nya ada di sini. Ini speedometer dan fuel gauge-nya ada di situ. Ini untuk RPM-nya ada di sini ya. Oke, untuk tampilan di sini sendiri kita lihat ya MID-nya ada apa aja. MID-nya itu dia ada, yang pertama Odo, yang kedua ada trip A, trip B, jumlah kilometer per liternya, pemakaiannya, rata-ratanya kita pakai 4 di sini rata-rata pemakaian kilometernya, jarak yang bisa ditempuh dari sisa tangki bahan bakarnya ada berapa, itu bisa lihat. Dan ini average bawanya berapa kilometer ininya per liter ya, bisa dilihat. Oke, untuk berikutnya di sini untuk pengaturan jamnya ya. Ke sini ini tombol untuk lampu ya. Kalau kita pencet tombolnya, lampunya semua nyala, baik dari depan sampai ke paling belakang. Oke. Untuk setirnya sendiri dia ada pengaturan
tilt steering ya, tapi dia belum teleskopik. Cara pengaturannya tuh ada di tuas samping sini. Ini untuk pengaturannya. Oke. Oh, dia ternyata udah teleskopik, sorry. Tilt steering dan teleskopik ternyata. Maaf ya. Untuk berikutnya ini tombol untuk hazard. Oke, ini head unit audionya. Di sini untuk pengaturan cooler AC. Di sini untuk pengaturan kecepatan kipasnya. Ini untuk sirkulasinya. Ini pengaturan blower arah sembur AC-nya. Ini ada defogger belakang. Ini ada vehicle stability control. Ini untuk mengatur AC belakang. Oke, untuk ngelamatinnya tuh semua ada di sini, di kokpit aja. Ini dia manualnya dia 6 speed ya, 6 kecepatan, mundurnya ada di sini. Cara untuk mengoperasionalkan mundurnya, kita tarik ininya ke atas baru kita arahin ke mundur. Oke. Lanjut ke bagian bawah, Untuk ke bagian bawah kita bisa lihat ya di bawah sini ya, dia dapat tempat kartu nih, di sini dapat tempat kartu, dan ini power outletnya. Oke, ini power outletnya. Sini tempat kartu. Nah, untuk berikutnya di sini ini konsol box saja. Kompartemen. Ini tuas rem tangan di sini. Lanjut kita lihat head unitnya ya. Isinya ada apa aja sih head unitnya? Untuk head unitnya dia sederhana, layaknya seperti yang Avanza punya ya. Jadi ataupun race gitu ya, dia bisa Bluetooth. Untuk terima telepon ada yang Toyota, ada USB, letak USB-nya ada di sebelah sini. Ya, untuk letak USB-nya. Ini radio dan ini Bluetooth. Oke. Kalau saya bisa di sini. Oke. Berikutnya sini ada power outlet juga ya. Di sebelah sini bisa dilihat ada power outlet. Ini konsol boxnya. Di sana ada tempat gelas. Oke. Kita ke atas. Ini spion tengahnya. Dia ada tempat kacamata. Oke, tombol lampunya, ini pengaturan lampu, juga lampu. Oke, berikutnya di atasnya ini sunsetnya. Oke, kanan kiri. Untuk bagian atasnya ini dia ada tempat kompartemen juga ya. Di bagian atas ini ada tempat kompartemen. Untuk tampilan bagian depan. Oke, kita masuk ke bagian belakang ya, mari kita cek ya. Oh iya, HS Premio ini dapat kamera mundur ya. Untuk HS Premio ini, kalau kalian mau, ini saya untuk kasih lihat ya, dia udah dapat kamera mundur. Oke, dia udah dapat kamera mundur. Ini ke bagian belakang ya. Tampilan samping, ini pintu bahan bakar ada di sini. Oke, sama dia pakai yang maksimal 50 ppm ya. Maaf, masih kekunci, saya lupa untuk unlock door-nya. Oke. Untuk berikutnya, ini bagian samping. Di sini dia ada tempat akinya tuh dia terletak di sini ya. Aki HS Premio ya. Untuk lock unlocknya dia ada di sini. Oke, dia untuk lock unlocknya ada di sebelah. Di sini kita tinggal tarik sedikit. Ini kita tarik.
kelihatan ini ada apinya di sini. Untuk simpan, untuk kembaliinnya lagi cukup di push, didorong dikit aja. Oke, lanjut kita ke bagian dalam tengah. Oke, nah di bawah sini dia ada lampu. Oke, di dalam sini dia ada tempat dongkrak. Tempat dongkraknya ada di sini ya. Oke, ada tempat dongkrak. HS Premio-nya ini udah dapat footstep untuk memudahkan kita masuk ke dalam. Dan di sini dia ada apar. Dia dapat 2 apar ada di sini. Di atas sana dia ada pemukul kaca ya, penghancur kaca kalau misalkan terjadinya keadaan darurat. Oke. Bangkunya sendiri dia formasinya adalah 2 2 2 2, sehingga di belakang itu muatnya 8, di depan juga 2, total adalah 10 penumpang. Bangkunya itu enaknya dia udah terdapat recline. Oke, ini jadi bangkunya bisa incline ya. Nah, di setiap barisnya itu dia dapat port charging. Port chargingnya itu USB Type A. Ini port chargingnya di sini, di setiap barisnya. Nanti saya akan kasih lihat ya untuk port chargingnya ya. Nah, kalau untuk jendelanya sendiri, dia ini ada jendela sliding, dapat dibuka. Dia ada 2, yang satu lagi ada di belakang. Sini ada handle untuk memudahkan naik dan turun. Di setiap barisnya dia dapat port charging. Bagian belakang dari bangkunya, setiap row itu dapat handle. Sama ya, dia dapat port charging, ada handle juga, port charging dan handle. Nah, untuk toolkitnya sendiri ada di sini, terletak di sini toolkitnya. Oke, nah, HS Premio ini kita bisa buka pintu dari dalam belakang nih, kita bisa buka. Sorry, backlight ya. Nah, ini caranya cukup kita putar untuk bukanya. Aksesnya bisa dari belakang. Oke. Ini untuk turunin ban serep. Oke, kita lihat tampilan belakang dari HS Premio ya. Nah, untuk turuninnya dia ada dapat handle berupa tali. Kalau tangannya sampai, kita bisa tarik tali ini ya. Berikutnya ini tampilan belakang HS Premio ya. Dia dapat sensor parkir 4 titik dan dapat kamera. Ini kamera mundurnya ada di sini. Ini kamera mundur ya. Oke, untuk buka pintu belakangnya pun di sini dia ada handle. Jadi kita bisa akses lewat sini juga. Ini dia ada wiper, dan di atasnya ini dia ada washernya, dan dia ada defogger belakang. Oke, sekian video review HS Premio ini. Maaf kalau jika ada salah-salah kata. Untuk masukan dan komentar boleh nanti disampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa.